masih hidup ya? Itu ya. Kita sudah mulai. Halo guys, kita hari ini mulai lagi. Oke, kayaknya sudah on ya. Oke, halo guys. Hari ini mulai lagi main-main sama Umi. Dengerin Umi ngoceh tentang live editing. Salah, editing deh maksudnya. Nah, streaming kali ini Umi pengen nyoba ngeedit cerita Umi yang udah lama banget gak Umi buka-buka. Well, kalau misalnya banyak yang bilang, ya gimana sih naskah orang dieditin, naskah sendiri kagak. Ya sorry, tulisan kadang-kadang ya udah dilupain gitu aja. Udah setahun 2 tahun juga kadang males juga bacanya lagi. Ya mas, seperti biasa, ada orang di belakang layar yang membantu Umi untuk setup semuanya ini. Oke, kita lihat ya. Mungkin ada beberapa orang yang notice kali ini kameranya agak lebih bagusan dibanding sebelumnya. Hah, kali ini Umi pakai kamera HP buat streaming. Mudah-mudahan kali ini nggak terlalu patah-patah ya dibanding kemarin. Oke, uh, Umi bingung mana yang mau Umi coba edit. Seperti kemarin, berkas yang Umi edit semuanya ada di Dropbox. Jadi kita akan coba pilih-pilih ya apa yang bakal diedit kali ini. Oke, kita mau coba buka di draft novelnya Umi. Ya, tolong jangan aneh-aneh mikirnya karena banyak banget
ininya, banyak banget file di sini. Iya, emang banyak banget, dan Umi aja bahkan nggak ngerti kenapa Umi punya draft segini banyak, tapi nggak ada yang dipegang ke penerbit. Oke, mungkin Umi bakal coba untuk ngedit yang mana ya, kayaknya ini deh. Oh ya, tolong jangan tertawa melihat ada part 1 dan part 2 di sana, oke? Ini naskah Umi bikin sebenarnya udah dari tahun 2015, seingat Umi sih ya. uh, Part 1 ini Umi selesaikan dalam waktu 2 bulan. Tadinya sih ini sama ini tuh dua cerita yang sama di satu part, tapi rasanya agak janggal, jadi Umi pisah karena endingnya udah cocok lah ya. Well, again, Umi nulis ini sebelum Umi tahu bahwa teen lead nggak boleh ada adegan ciuman. Umi belum tahu bahwa teen lead itu cerita yang nggak banyak skinship. Minimal, ya minimal, maksimal banget katanya skinship untuk cerita teen lead adalah pegangan tangan, katanya begitu. Well, I do agree dengan banyaknya novel yang Umi baca belakangan ini, terus dengan banyaknya cerita di platform dan nonton beberapa film yang memang dikhususkan pasarnya buat remaja, Umi ngerasa memang skinship maksimal di Tinder itu harusnya memang cuman pegangan tangan, maksimal banget itu pun kalau udah paksa banget cium pipi lah ya, itu paksa banget. Makanya kalau seandainya kalian lihat nanti di naskah ini ada bagian ciuman yang gak baik untuk diceritakan, tolong abaikan dulu, mengingat ini ceritanya memang harus di roasting, karena inilah tugas kita malam ini, merosting tulisan. Iya, kali ini tulisan Umi, makasih. Oke, kita buka. FYI, Dropbox memang kerjasama sama Microsoft, makanya sebenarnya bisa aja sih Umi langsung edit di Microsoft Word-nya, cuman Umi kan streaming pakai aplikasi Streamlabs. Aplikasi Streamlabs-nya entah gimana nggak mau ngebuka Word-nya, makanya kali ini Umi bikin dia di Dropbox, karena Dropbox punya fitur untuk edit online. Oke. Kelihatan nggak ya guys, ininya? Wih, tiba-tiba udah ramai sekali ya, Masya Allah. Mengapa ada nama Delicious? Siapakah itu? Hai teman-teman. Delicious RY Rika. Ini Ai, kayaknya aku tahu siapa. Mungkin aku akan tidak sebut namanya karena sepertinya ini adalah teman dari Umi yang tidak ingin data pribadinya terbuka. Oke. Hai Filsha. Komputnya kemana? Oke, Umi lanjutin dulu. Ya, jadi ceritanya di naskah yang ini, yang baru 17.000 kata, enggak, yang udah 17.000 kata dan ditamatkan ini naskah-naskah teen lead, dimana ada dua tokoh utama, namanya Rio satu, dan satu lagi namanya Umi bahkan lupa kapan ya terakhir kali buka naskah ini. Rio dan Dinda. Oke, mereka tuh sahabatan dari umur 5 tahun sampai nanti SMA. Oke. Nah, Rio dan Dinda ini satu sekolah mulu. SD satu sekolah, TK satu sekolah, SMP satu sekolah, sampai nanti dicerita ke di part satunya mereka umur 17. Ini pun timelinenya agak ngaco.
Gimana ceritanya di sini mereka 5 tahun, di sini 12 tahun kemudian, 17 tahun tuh harusnya udah kelas 3 SMA. Ya nggak sih, 17 tahun. Ya. Terus 12 tahun di sini settingannya itu baru kelas 1 SMA, nggak masuk akal kan? Ya, itu makanya Umi bilang tadi. Umi bakal ngerosting naskah Umi sendiri di sini. Kenapa Umi kesel ya? Oke. Kedengeran nggak sih? Loh, ada adikku juga muncul. Wih. Oke. Eh, ceritanya mereka ini konfliknya gak konflik yang ngaco-ngaco banget. Umi memang pengen fokusnya ke masalah umumnya remaja yang again ceritanya memang sangat 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 sederhana dengan sesuai dengan pemikiran Umi saat itu. Mereka namanya udah puber, ada perubahan-perubahan dong dalam kehidupan mereka. Apa aja? Misalnya uh, masalahnya remaja tuh cinta, terus cemburu, terus kedatangan anak baru. Sometimes it happens, and ya, cerita ini memang dari awalnya itu agak terpengaruh sama ceritanya Fairish. Kalau kalian pernah tahu, aduh Umi lupa nama penulisnya. Ada yang ingat boleh lah. Apa-apaan ini? Panggil pasukan kok saya shock ya, Filsya. Tolong jangan panggil pasukan. Oh nggak apa-apa deh, rame-rame juga nggak apa-apa. Bantuin Umi ngerosting cerita Umi sendiri. Jadi gitu, di apa namanya, masalah di cerita ini yang bakal ditengerin nanti adalah perubahan perasaan Rio terhadap Dinda, dan Dinda yang udah suka dari lama sama Rio. Oke, kalian sampai sini mungkin bakal bilang ini klise. Iya, emang ini klise banget. Umi ngerosting orang dengan cerita klise. Umi sendiri pun Umi sendiri pun menulis cerita yang klise seperti itu, teman-teman. Oke, dari plotnya sendiri standar. Jadi mereka masuk ke sekolah, berteman, lalu ada hal yang berubah, seperti tiba-tiba Dinda ditembak, terus ditembak bukan didor gitu ya maksudnya. Dindanya ada yang nyatain perasaan ke Dinda, kayak gitu. Terus uh, ada masa lalu yang terungkap karena di sini ada Levi. Levi ini kakak kelasnya Dinda dan Rio. Lebih tepatnya Levi ini satu tim basket sama Rio. Dia tuh kan, gimana ceritanya Rio yang umurnya udah 17 tahun masih punya kakak kelas. Harusnya 17 tahun itu udah kelas 3 cuy, 3 SMA. Terus dia punya kakak kelasnya umur berapa coba? Salah hitung itu. Oke, di cerita itu ini kelihatan gak sih tulisannya? Oke, kalian bisa melihat sendiri cukup banyak hal-hal yang ah oke. Wah, iya, memang beginilah ceritanya saya. Saya bahkan merasa tidak sanggup membaca tulisan saya sendiri. Oke, first, sebelum Umi mulai lagi dengan cerita yang agak lebih ini, di cerita ini kalau kita lihat, oke, ada nggak kelihatan ya? Agak digedein. Apakah udah kelihatan segini? Masih kurang gede nggak? Kalau seandainya kurang gede biar digedein lagi, tapi kalau gede banget kayaknya bakal susah nggak sih kalian ngelihatnya? Oke. Oke, Umi bakal nunjukin sesuatu. Semoga oke. Ya, di sini kelihatan ya ada, oh, ternyata dia ini ya. Oke,
Kelihatan ya? Terima kasih. Di sini ada total 1, 2, 3. Wow, part 3-nya ada 2 ya? Harusnya ada 7 part. 7 part. Di sini prolognya harusnya udah nggak ada. Tapi gini, prolog harusnya sekali lagi berisi sesuatu untuk membuat orang lain penasaran terhadap cerita kita. Harusnya seperti itu. Eh, Beberapa orang sempat nanya sama Umi, apakah kalau seandainya kita punya prolog, kita wajib punya epilog? Enggak. Tetapi kalau punya epilog, kita harus ngisi dia juga dengan prolog. Jadi kalau ada epilog harus ada prolog, tapi kalau ada prolog nggak harus ada epilog. Oke? Sampai situ oke ya? Makanya di sini sesungguhnya Umi abuse dengan prolog ini. Seharusnya nggak ada prolog di sini, tapi ini langsung di part 1 yang nyeritain. Fokus utama dari prolog di sini adalah nyeritain janjinya Rio ke Dinda. Di sini kan kita bisa lihat ada bagian dimana mereka bakal bikin time kapsul. Kalau seandainya kalian dulu mungkin pernah kali ya punya kotak diisiin benda-benda penting gitu ya kan, terus dimasukin ke dalam kotak gitu terus dikubur. Nah, waktu zaman Umi SMP, time kapsul itu kayak booming banget gitu loh. Jadi gimana, kayak semua orang ngelakuin itu gitu, semua orang punya kotak kaleng yang diisi dengan kertas terus ditutup terus dikubur gitu, terus nanti bakal dibuka lagi 10 sampai 20 tahun kemudian. Umi waktu SMA bikin itu bareng sama teman sekelas Umi di IPA 4. Ya, Umi dulu IPA 4. Dan itu kelas yang kita sendiri menyebut diri kami sendiri itu ada sebagai IPS 4 karena emang kami belangsaknya sama kayak di anak-anak IPS. Well, di Medan anak-anak IPS itu rata-rata belangsak-belangsak. Nah, kami juga kayak gitu. Nah, makanya di sini poinnya adalah sebenarnya pengen ngasih tahu bahwa Dinda sama Rio itu punya time capsule. Time capsule yang mereka udah janji untuk buka di beberapa tahun kemudian di bawah pohon mangga. Oke, mana pohon mangganya? Mana pohon mangganya? Nah, ini kan dia ngambil bibit mangga. Entah gimana caranya sih mereka tuh punya bibit mangga gitu. Kok bisa gitu? Terus anak umur 5 tahun kayak si Dinda bisa bawa-bawa itu. FYI, bibit mangga itu berat, coy. Karena berat jadi agak susah ngebawanya sebenarnya gitu. Makanya ini agak weird. Oke, kita mulai lagi. Di sini ada si pohon mangganya dan dua anak bocah ini nanam pohon mangga, nanam bibit mangga. Kagak jelas banget sumpah. Terus ada janji yang penting di sini. Yaitu ini. Semoga kita tetap temenan sampai pohonnya besar nanti. Which is weird juga. 12 tahun pohon mangga itu biasanya tingginya paling 10 nambah semeter 2 meter atau udah agak tinggi lah ya, mungkin 3 meteran, tapi nggak akan rimbun, nggak akan seperti pohon beringin yang tiba-tiba wih dingin adem, nggak kayak gitu. Makanya kalau nanti kalian lanjut ke part 6, hahaha, part 6 nya agak-agak ay 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 ay, isi part 6 nya itu menjelaskan bahwa pohon mangganya tinggi, besar, dan rimbun. Ngomong-ngomong, rumah mereka itu sebelahan BTW. Jadi ya gitulah ya. Oke, di sini ada beberapa hal yang perlu kita lihat. Coba, di antara dua buah rumah,
anak-anak kecil itu. Oke. Oh ya, sambilan Umi ini karena ini live editing, jangan, bukan jangan sih, karena ini live editing Umi bakal ngubah ini jadi part 1 seperti kata Umi tadi, karena ini bukan prolog. Kalau prolog dia seharusnya tidak seperti ini. Itu. Oke, karena ini kita udah ubah, ini pertama, ini perubahan pertama di sini. Oh iya, pada saat kalian ngediting ada hal yang harus diperhatikan, Mbak. Sebentar. Hmm, ini tracking. Tracking ini harus diaktifin. Kalau kalian jadi editor, ini wajib banget loh diaktifin supaya orang-orang nggak bingung saat misalnya nih, kalau di penerbitan itu biasanya editor itu ada di bawah PIMRED kan ya. Dan di bawah PIMRED itu masih ada namanya proofreader. Proofreader akan melakukan accept atau kok accept sih? Terima atau tolak dari perubahan itu gitu. Jadi kalau seandainya trackingnya ini nggak kalian aktifin, si apa namanya, si PIMRED atau proofreadernya tuh nggak tahu kerjaan kalian kapan dikerjain, apa yang kalian ubah, dan gimana asalnya. Kayak gitu. Jadi memang harus diaktifin ya. Kita aktifin dulu sebelum saya melakukan kesalahan yang tidak bisa saya maafkan. Coba kita hanya milik saya. Oke. Di sini saya Umi bikinnya hanya milik saya aja biar kelihatan di Umi doang karena memang ini filenya juga cuma Umi doang yang lihat. Oh enggak ding, ada kalian sekarang. Tapi kan maksudnya kalian nggak punya akses untuk bisa ini apa, kita kasih akses nanti mungkin akan kita main-main di sini. Oke. Di sini di antara dua buah rumah. Kita lanjut dulu ya. Ini kan udah diaktifin nih. Terus di antara dua buah rumah, anak-anak kecil itu bermain. Wih, hai Kak Dia. Hai. Nah, di antara dua buah rumah, anak-anak kecil itu bermain. Anak-anak kecil di sini sebenarnya hanya ada 2 orang, ya kan? Cuman 2 orang, cuman ada Dinda sama Rio, nggak sebanyak itu. Jadi lebih baik kita langsung bikin dia, itu pun nggak jelas itu mengacu kemana. Itu yang ini tuh nggak jelas mengacu kemana. Otomatis kalau seandainya kita bikin kayak gini doang, ini bakal bikin bingung. Anak-anak kecil itu harusnya udah ada referensinya dong di sebelum ini, karena kita mengatakan itu tuh mengacu ke siapa. Makanya di sini bakal kita ubah jadi 2 anak, spasinya nambah, 2 anak kecil sedang bermain. Oke, kalian lihat ya, di situ ada kalau ketika kita aktifin trackingnya, dia bakal ngehapus. Tuh lihat ya, di sini ada bagian kata mengganti. Tuh kita diiniin ada mengganti di sana, mengganti anak-anak kecil itu dengan perubahan kita apa. Oke, itu pentingnya. Kenapa tadi Umi bilang tracking tracking change-nya harus diaktifin. Track change bukan tracking change. Oke, kita lanjut. Dan dia jadi di garis bawahi. Ini sepertinya ada sesuatu yang harus Umi nonaktifkan. Garis-garis merah itu tidak enak dilihat. Tapi bagaimana cara menonaktifkannya? Aku tidak tahu. Mari kita coba cek dulu ya sebentar. Ejaannya nonaktif. Bisa nggak ya? Tidak bisa, saudara-saudara. Tidak. Terjemahan? Tidak. Oke. Jangan periksa ejaan atau tanda pasal. Oke, kita checklist dulu ini supaya tidak memerah. Merah juga ternyata. Ya udahlah, nanti akan aku cari tahu dulu bagaimana cara mematikan garis-garis merah nggak enak ini supaya kalian bisa lihat sendiri gimana sih perubahannya. Kalau kayak gini kan jadi rancu kan dia. Oke, kita lanjut lagi.
Ini kalimat kedua di part pertama. Masing-masing berumur 4 tahun. Oke, di antara dua buah rumah, dua anak kecil sedang bermain. Masing-masing berumur 4 tahun. Yang satu adalah gadis kecil bergaun merah muda dengan rambut ikal yang diikat ke belakang. Oke, ini ponytail maksudnya ya saudara-saudara, ini masih oke. Dan yang satunya lagi bocah. Oke, di sini Umi menggunakan kata bocah supaya kalimatnya agak lebih ringan dibanding kalau Umi bilang pria, karena kan jadinya kayak aneh gitu nggak sih? Kita punya nggak sih istilah lain untuk bocah laki-laki? Kalau cewek kan ada gadis ya. Kalau cowok, Umi lupa. Mari kita coba buka KBBI. Kalau di KBBI, oke, bocah. Bocah itu anak kecil kalau nggak salah. Itu kan anak kecil. Tapi nggak ada padanan kata untuk bocah laki-laki gitu, apa ya? Masa buyung? Buyung ada di sini. Kita coba ya. Bisa. Oke. Tidak, tapi karena naskah ini tidak bersetting di Sumatera Barat, Ubi tidak bisa menggunakan kata buyung di sini. Oke. Nah, dan yang satunya lagi bocah laki-laki berwajah oriental mengenakan kaos hitam dengan jeans biru muda. Eh, sepintas tidak ada yang masalah dengan kalimat kedua ini. Bocah laki-laki berwajah oriental mengenakan kaos hitam dengan jeans biru muda. Tapi di sini ini tidak baku ya guys. Ini tidak baku. Oh, pertanyaan menarik. Kapan kita menggunakan angka 1? Kapan kita menggunakan kata 1? Uh, kalau Umi, kalau seandainya angkanya lebih dari 3, kayak misalnya kayak gini nih. 112, 129. 129 itu 129 itu Umi tulis dengan angka 129 seperti ini. Tapi kalau angkanya cuma 1 atau 2 gitu, Umi akan nulis angkanya, nama angkanya itu huruf, dalam bentuk huruf. Kayak gitu. Oke, kita lanjut dulu. Tadi oh ya, sampai jeans ya. Jeans itu kalau di KBBI nggak ada kata jeans. Sih, kita lihat. Nah, jeans tak ditemukan cuy. Jadi, cuy lagi, astagfirullah, maafkan saya teman-teman. Jadi harusnya pakai jeans. Mari kita coba. Ini kelihatan nggak ya? Nah, nih kita cari jeans. Ini juga tidak ada, harusnya seperti ini. Oke. Iya, selamat. Celana yang selama ini kita pakai adalah jean, bukan jeans. Oke? Kita lihat celana panjang. Definisi keempat dari jean adalah celana panjang yang terbuat dari kain tebal dan kuat. Oke? Jadi, kalau selama ini kalian masih menggunakan jeans, it's okay, nggak masalah. Tapi dengan catatan, ini harusnya dimiringin. Kenapa Umi memperbolehkan kata jeans digunakan di naskah ini padahal dia tidak baku? Naskah ini bukan naskah sastra, satu. Yang kedua, naskah ini juga Umi tujukan untuk remaja. Well, di remaja kata jeans lebih akrab terdengar dibanding kata jin. Makanya kalau seandainya nih Umi tulis begini, ini bukan Umi tulis, kalau Umi tulis ini bukan jeans tapi jin, orang-orang ketika baca jin biru yang ada ntar yang dikelilingin di celananya itu jin bukan jeans gitu. Hai Miyuki, jin. Jadi agak aneh kan, makanya Umi memilih memakai jeans dibanding jin. Oke, itu
catatan aja ya, catatan editor. Jadi seandainya kalian mau pakai jeans boleh dengan catatan dimiringin karena itu nggak baku. Dan kalian harus punya alasan kuat kenapa kalian menggunakan kata jeans dibanding kata jean. Oke? Kita lanjut. Rio, kamu ngapain? Kata si gadis kecil menatap temannya yang sedang menggali di bawah pohon tempat mereka tengah bermain. Eh, di sini mungkin agak bingung kenapa di dialog ini Umi bikin dia tidak. Umi nggak masalah bagian ini. Kenapa? Karena memang ketika dialog itu mengikuti cara berbicaranya karakter. Kalau seandainya kalian mau kalian mau nulis cerita, terus apa namanya, kalian mau nulis cerita dan di sininya, di dialognya nggak ada kata-kata yang tidak baku, it's okay, nggak masalah. Kenapa? Karena memang untuk dialog sendiri ada semacam apa ya, pembenaran, justifikasi, bukan, kayak pemafhuman penggunaan kata-kata tidak baku di sana. Kenapa? Karena memang dialog itu kan cara kita ngomong ya, karakter tuh ngomong kayak gimana. Kalau seandainya kamu ngomong, emang kita kalau ngomong baku-baku amat, saya kan agak, kalau seandainya ini aja nih, kalau kata ini, aduh, tangan saya tidak bisa berhenti ternyata. Kata ini misalnya, kalimat ini misalnya, kalau kita baku kan gimana? Rio, kamu sedang apa? Harusnya seperti itu kan kalau seandainya versi bakunya. Tapi karena kita ini anak-anak yang ngomong, terus anak-anak ini pun yang umurnya masih 5 tahun, otomatis ketika dia bilang eh Rio kamu sedang apa, agak aneh. Mungkin ada yang gak aneh, siapa? Ayah ya, anaknya Mbak Mega. Tapi gak banyak anak-anak yang ngomong dengan kata-kata yang baku, dengan kalimat-kalimat yang baku. Plus di sini ceritanya si Dinda dan si Rio ini anak-anak yang tinggal memang ya di daerah yang ngomongnya tuh nggak baku kayak gitu. Jadi it's okay kalau seandainya kalian mau bikin dialognya itu tidak baku, nggak masalah. Dialog nggak masalah kalau nggak baku, oke? Kita lanjut. Kata si gadis kecil menatap temannya yang sedang menggali di bawah pohon tempat mereka tengah bermain. Oke, sampai sini oke. Nggak ada yang Umi pengen roasting dari naskah Umi yang ini. Aha. Terus kita lanjut. Aku tuh mau nyimpen mainan kita dikubur di tanah. Ada yang salah dengan dialog Rio di sini. Apa? Pertama, kata tuh. Kata tuh ini termasuk ke dalam kata, Umi lupa namanya, istilahnya apa. Dia akan sejajar sama iya, kan, ya, kan, terus hmm, kayak yang sifatnya itu penekanan terhadap kalimat yang kita sudah katakan. Kayak gini kan, aku tuh, harusnya kayak gitu tuh, dia ada spasinya, ada jedanya ketika ngomong. Makanya by default seharusnya tangke ini ditambahin koma di awal dan di akhirnya. Tuh ya, bukan itu beda. Oke, aku tuh mau nyimpen mainan kita di kubur. Di kubur. Kubur di sini fungsinya kata kerja dan sifatnya bakal pasif. Si ini, si Rio ngomongnya. Jadi ini harusnya begini. Hilang cuy. Nggak kelihatan track change-nya, oke? Okay? Jadi ini nggak perlu, nggak spasi gitu.
Kita coba hapus ini. Nah, enak ya, dikubur. Baiknya seperti ini. Jadi bukan di spasi kubur. Kalau di spasi kubur tuh jatuhnya jadi kayak si Rio mau nyimpen si time kapsulnya di kuburan, bukan mengubur time kapsulnya kayak gitu. Halo Kak Niken, hai Kak Adi, selamat datang. Itu Celoteh Miyoki bilang itu ngacunya kemana ya? Apakah baru mulai lihat atau gimana? Oke, jadi aku tuh mau nyimpen mainan kita dikubur di tanah tanpa koma di sini. Oke, sampai sini oke ya. Kita roasting ini sendiri. Jadi dia dikubur di tanah, di tanah. Perasaannya nggak sih? Kak, nggak kelihatan. Coba navigasinya di ghost. Oh oke, thank you. Maaf ya, ketutupan ya sama ininya, kameranya. Oke, kelihatan nggak? Semoga kelihatan kali ini. Oke, maaf. Oke, di sini udah mulai ya. Aku tuh mau nyimpen mainan kita dikubur di tanah. Di tanah ini juga rancu. Di tanah tuh di mana? Di dalam tanah, di atas tanah, atau di bawah tanah, kita nggak tahu. Oke, jadi ini baiknya juga diperbaiki. Jadi kita lihat, kita ada kita. Nah, sekarang jatuhnya secara kalimat ini juga udah nggak jelas nih. Jadi daripada kayak gini, kita ubah aja kalimatnya karena kalimatnya udah maafkan, maafkan, maafkan. Udah kelihatan belum ketutupan wajah saya ya? Terima kasih sudah berkomentar tentang ininya. Oke, kita lihat, kita ini lagi ya. Aku tuh mau nyimpen mainan kita dikubur di tanah. Agak rancu ya. Jadi kita ubah lagi. Ini secara keseluruhan kita ubah. Kita ubah jadi kita hapus. Oke, aku tuh mau ngubur mainan kita. Sip. Ini masih sama fungsinya sama yang tadi. Sama kalimat yang tadi, mau nyimpen mainan kita dikubur di tanah. Masih fungsinya masih mau ngubur gitu kan. Namanya ngubur pasti ketimbun dong, ya kan? Jadi nggak masalah. Jadi it's okay, ini udah okay untuk diomongin anak-anak juga masih okay banget. So, kita next ke dialog selanjutnya. Untuk apa kata si gadis kecil? Gadis kecil itu menelengkan kepalanya tidak mengerti. Banyak orang yang masih belum ngeh sama kata teleng. Teleng itu kayak gini loh. Ting, ya, ting. Jadi kepala kita tuh kayak ting, gitu. Jadi menelengkan kepala itu memiringkan kepala dengan wajah bingung. Itu kenapa? Ya. Oke, kita lanjut. Ini oke. Untuk apa gadis kecil itu menelengkan kepalanya tidak mengerti? Biar kayak bajak laut yang di TV-TV itu loh. Lucu nggak? Biasanya gitu kan, anak-anak kecil kan, eh, anak-anak kecil itu bilang, ya kenapa sih gitu, atau biar kayak kakak-kakak yang cantik di TV-TV itu loh. Biasanya anak-anak cewek suka tuh pakai lipstick, terus ditanyain mamanya, kamu ngapain pakai lipstick? Iya, biar kayak kakak-kakak yang di TV itu, atau biar kakak kayak kayak kakak-kakak yang di YouTube itu gitu. Kayak gitu kan. Terus kita lanjut. eh oh iya ya. Nah, ini tadi sama nih kayak kata tuh yang di sini nih. Beginilah. Ya Allah, ini halaman pertama aja baru baru halaman pertama ya, udah 36 menit. Oke. Oh iya ya. Nah, ini harusnya kata oh ketika dia berada di awal kalimat diakhiri dia dengan koma. Oh, iya ya. Nah, ada koma lagi, ditutupin koma lagi.
ini kan banyak banget ya komanya, tapi memang secara Puebi penulisannya yang benar seperti ini, tapi beberapa penerbit itu membuat selingkung yang beda-beda. Ini total ada 132 halaman Kak Niken. Ini biasanya ada yang bikin kayak gini, oh iya ya, jadi setelah kata iya nya itu nggak pakai koma lagi langsung. Ada juga yang bikin komanya di setelah kata iya aja, oh iya ya gitu. Jadi itu tergantung selingkung penerbitnya. Meanwhile untuk kita kita yang memang belum punya penerbit untuk nerbitin cerita kita, dan kita masih memilih untuk nerbitin di platform online yang memang nggak ada editornya, atau kita nerbitin di Wattpad. Wattpad kan nggak ada editornya ya, nggak ada yang ngawasin, memang kita sendiri yang jadi editor untuk naskah kita. Baiknya ikutinlah Puebi, jadi nggak usah pakai selingkung-selingkungan untuk yang hal yang kayak gini, oke? Okay? Terus, oh iya ya, aku bantuin kalau gitu boleh. Nah, di sini agak aneh, anak kecil ngomong kayak gini. Padahal di atas Umi udah bikin dia nggak baku. Tapi begitu di sini dia jadi baku, makanya Umi mau bikin dia bener dengan cara kita ubah lagi, kita parafrase. Uh, aku boleh bantuin nggak? Kayak gitu. Dan kita ubah, aku boleh bantuin nggak? Sip. Sip. Sampai sini oke ya. Aha. Wih ramai. Hai teman-teman. Nah, terus di sini si Rio bilang, aduh, oh iya ya, oh iya ya, aku boleh bantuin nggak? Terus dia jawab, jangan, nanti kamu ikut kotor. Ini bocah-bocah aneh juga ya. Jangan, nanti kamu ikut kotor. This is okay, this is no problem. Terus si si ininya si siapa namanya, si Dindanya bilang, nggak apa-apa, kata papa, kalau kita banyak bantu orang, nanti waktu kita butuh bantuan kita bisa dibantuin sama orang juga. Anak-anak emang sepanjang ini sih ngomongnya, tapi agak-agak susah juga ya kalau seandainya ada anak kecil ngomong begini. But this is still okay. Di sini Umi nulis papanya huruf kecil, padahal di sini harusnya huruf besar karena dia merujuk ini merujuk ke nama orang, pengganti nama orang, jadi harus huruf besar. Kata papa, kenapa di sini hurufnya kecil? Karena ini singkatan dari nggak apa-apa begitu. Jadi ini bukan papa yang sama dengan papa yang di sini ya. Oke? Kalau kita banyak bantu orang, nanti waktu kita butuh bantuan, kita bisa dibantuin sama orang juga. Yep, katanya sih gitu. Kalau seandainya kita bantuin orang, orang bakal bantuin kita juga. Semoga seperti itu. Terus Sirio bilang, pokoknya jangan. Aku nggak mau, nanti kamu jadi jorok. Aku nggak mau kamu jadi jorok. Aneh nggak sih? Pokoknya jangan. Cara paling mudah untuk mengedit dialog dari karakter adalah kamu ngomong jadi karakter itu sendiri. Jadi kalau seandainya kayak gini kamu ngerasa ganjil, ya perbaikilah, jangan segan-segan untuk memperbaiki itu. Pokoknya jangan, aku nggak mau kamu jadi jorok. Ini kayak Dylan tau gak sih? Nah, tapi Dylan tuh dia terlalu so sweet gaji gitu. Tidak, aku lebih suka dia versi buku daripada dia versi Iqbal. Maafkan aku Iqbal. Terus aku nanti jadinya di roasting sama ini, sama penggemarnya Iqbal. Tenang, aku penggemar Iqbal juga kok, cuman rasanya
tidak pengen mengingat-ingat Iqbal versi Dilan. Salah, Dilan versi Iqbal. Oh iya bener, kapital. Maaf maaf maaf. Thank you. Thank you Kak Ai. Oke, kita lanjut. Kata papa. Oh ya, kita lanjut di sini. Pokoknya jangan. Aku nggak mau kamu jadi jorok. Aku nggak mau kamu jadi jorok. Aku nggak mau kamu jadi jorok. It's okay. This is no problem. But ini seharusnya nggak seperti ini, tapi begini. Enggak, aku enggak mau kamu jadi jorok karena kata enggak sendiri nggak ada di KBBI. Kita coba cek ya. Enggak. Kok nggak ngaruh? Apa internetnya ngaruh? Nah, nggak ada. Coba kita lihat kata enggak. Ya, apakah internet saya baik-baik saja, saudara-saudara? Oke, kita bisa lihat di sini kata enggak masuk sebagai adverb atau kata yang menjelaskan verba dalam ragam percakapan. So it's okay nggunain kata enggak, tapi uh, ketika kamu nulis dialog memang ada pemafhuman ya pemakluman lah ya untuk kata-kata yang memang enggak baku gitu ya, tapi ketika ada kata-kata yang sudah ada seperti ini, baiknya kita ikutin kata-kata yang udah ada gitu. Oke, jadi ini kita ini enggak, aku nggak mau kamu jadi jorok, pokoknya tuh mau bantuin. Di sini juga aneh. Uh, tapi tadi Kaniken itu mengacu kemana kah? Tapi tadi sebelumnya tulisnya nggak apa-apa. Oh ya, Umi lanjut dulu. Umi bingung, Kaniken mengacu kemana? Apakah Kaniken udah selesai nonton di akhir sampai akhir atau udah masih di tengah-tengah? Pokoknya Atu mau bantuin. Di sini agak weird, agak aneh, agak ganjal. Kenapa? Karena di sini si Dinda ngomongnya pakai aku. Di sini Dinda ngomongnya pakai atu. Kalau mau celat ya celat aja, jangan dipakein nggak celat sekalian begini, aneh kan jadinya. Jadi ingat, dalam menulis kita harus konsisten dalam membuat karakterisasi karakter tokoh yang kita buat. Kayak gini, kalau seandainya memang kita mau di atas. Oh iya benar. Thank you, ada yang ngingetin. Ini harusnya juga enggak. Harusnya pakai kata enggak. Beginilah ketika saya thank you ngingetin. Kak Niken sama Mbak Ayi dan Kak Niken. Terima kasih. Ini kita kembaliin dulu. Nah, ini harusnya begini. Enggak apa-apa, oke. Ya, apakah di atas ada lagi? Kelewatan sama Umi? Oh, tidak. Alhamdulillah. Thank you, thank you, thank you sudah mengingatkan. Oke. Enggak apa-apa, kata papa kalau kita oke, ini this is okay, pokoknya atu. Nah, ini balik lagi ke konsisten. Kita harus konsisten pada saat nulis. Contoh ketidakkonsistenan, bahkan Umi tadi juga melakukan ketidakkonsistenan terkait kata enggak. Terus di sini cara Dinda berbicara. Dinda di sini bilangnya pakai atu, tapi di sini dia pakai aku. Kan jadi aneh. Masa yang satu dia bisa nggak celat, yang satu dia bisa celat. Kan nggak cocok aja gitu loh. Nggak endes gitu. Makanya di sini kita bakal ubah lagi dia jadi aku. Ini aneh ya, nggak kelihatan ya, kita hapus dulu atu jadi aku. Oke,
pokoknya jangan, aku nggak mau kamu jadi jorok, pokoknya aku mau bantuin. Ini ngotot nih si Dindanya, dia udah mulai ngotot dia ya. Kalau aku bilang jangan, pokoknya jangan Dinda. Ya, ini tiba-tiba aku mengingat mengingat iklan Rinso ya. Hah, oke, kalau aku bilang jangan, pokoknya jangan. Uh, Kalau aku bilang jangan, pokoknya jangan Dinda. Rio membentak gadis kecil itu. Tapi cara ngomong Rio nggak membentak. Agak aneh nggak sih? Kalau aku bilang jangan, pokoknya jangan Dinda. Mungkin bukan membentak, tapi menghardik. Oke, menghardik gadis kecil itu. Nah, kelihatan kan ya? Hinata Umi mengganti membentak dengan menghardik. Oke, kita lanjut. Dinda, si gadis kecil bergaun merah muda, padahal tadi udah ada kan penjelasan si gadis kecil bergaun merah muda di atas, tapi nama si Dinda baru dimunculin sekarang, teman-teman. Ketika si Rio ngomong nih di sini. Jadi walaupun di sini udah ada penjelasan tentang gadis kecil bergaun merah muda, karena nama si Dinda baru dimunculkan di sini, maka penjelasan ini gak masalah. Dihapus pun gak masalah, tapi di sini Umi pengen membuat dia tetap ada di sini. Biar pembaca tahu bahwa yang diacu gadis kecil bergaun merah muda yang diacu tadi di atas itu si Dinda, kayak gitu. Menangis sekencang-kencangnya. Nah, di sini juga agak aneh karena di sini si Dinda itu belum nangis. Tahu-tahu dia menangis sekencang-kencangnya. Kan aneh ya. Makanya di sini Umi pengen ngubah dia jadi mulai menangis. Mulai menangis. Matanya mulai merebak. Oke. Di sini merebak. Kalau bingung apa arti merebak, mari kita coba lihat di sini. Arti merebak adalah mulai meleleh. Jadi air mata, kalau misalnya ada muka anak-anak kecil mau nangis gitu, itu biasanya merebak gitu ya katanya. Oke, kita lanjut. Aduh Dinda, jangan nangis dong. Cup cup. Ha, lihat ini. Kalian melihat dosa saya di sini. Kalian lihat ini, ada titik dan koma. Ada titik dan koma apa-apaan ini. Astagfirullah. Kita hapus. Ya, itu merah tandanya dihapus ya, guys. Aduh, Dinda jangan nangis dong. Cup cup cup. Nah, ini onomatope. Enggak, ini enggak onomatope sih, enggak masuk onomatope karena si Rionya memang mengucapkan kata cup 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 itu. Karena ya anak umur 5 tahun ya, ada apa coba? Beda, membentak sama menghardik tuh harusnya beda sih. Coba kita cek ya, menghardik. Tuh. Iya ya, hampir sama ya. Apa kita gunakan kata-kata lain? Hmm, sementara kalau membentak, tapi masalahnya, oke, kayaknya kita coba ganti lagi yang tadi. eh kita ganti lagi coba ya yang ini jadi sesuatu yang lain. Misalnya mulai mulai terdengar marah. Kita pakai kata itu aja ya, biar gak bingung. Bener juga sih. Kalau kita lihat di sini tadi membentak sama menghardik ternyata sama ya.
Thank you kan Iken. Jadi kita editing bareng-bareng ya kayak gini. Kita lanjut. Aduh, Dinda jangan nangis dong. Cup, cup, cup. Rio mencari-cari sesuatu yang dapat membuat Dinda berhenti menangis. Aneh juga. Ini juga aneh. Huh, ya enggak gitu, tolong. Itu tik 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 BTW bukan cup cup cup. Ah, oke. Rio mencari-cari di sini kayaknya lebay. Kita coba hapus. Jadinya Rio mencari sesuatu. Karena mencari-cari itu terasa aneh. Kayak mencari sesuatu aja tuh udah kayak berulang-ulang gitu nggak sih? Kayak kita udah gerak sana, gerak sini, gerak sana, gerak sini kayak gitu. Jadi kayaknya tanpa harus mengulang kata cari kayaknya udah oke. Mencari sesuatu yang dapat membuat Dinda berhenti menangis. Dilihatnya tanah merah yang basah akibat hujan tadi pagi. Ini iseng banget nih bocah ya. Malah tanah merah. Tanah merah basah dioles ke mukanya sendiri. Nih. Iya, Umi udah lupa sebenarnya naskah ini tulisannya kayak gimana. Dilihatnya tanah merah yang basah akibat hujan tadi pagi. Ia mengambil tanah itu lalu diusapkannya ke wajah sendiri. Ini mereka lagi di kuburan atau bagaimana ya? Kok ada tanah merah? Hmm, oke. Kayaknya ini perlu diubah. Kapital. Bekas galian pohon mangga tadi. Lalu 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 diambilnya, kita ambil ini. Oh iya, ini pakai POV 3 ya teman-teman. Diambilnya tanah itu, kayaknya di sini nggak usah pakai lalu deh. Oke, diambilnya tanah itu sedikit. Kayaknya dicoleknya lebih bagus. Karena kan kalau diambil tuh kayak diambil gitu kan. Kalau dicolek kan gitu doang. Coleknya tanah itu sedikit lalu diusapkan ke wajahnya ke sendiri. Jadi kayak toeng terus gitu kan. Kayak bikin lucu-lucuan gitu lah ya. Ini agak gaje nggak sih? Mari, ini juga nggak ada. Nah, Dinda, lihat nih, aku lucu nggak? Ini huruf besar, ngapain ada di sini? Ngapain ada huruf kapital di sini? Dinda, lihat nih, aku lucu nggak? Nggak lagi, nggak lagi, nggak lagi. Nah, ternyata saya nulis banyak yang salah-salah. Astagfirullah. Ya Allah, ini apaan? Saya jadi merasa berdosa dengan orang-orang yang pernah saya roasting. Maafkan saya, teman-teman. Oke, Dinda, lihat nih, aku lucu nggak? Ini antara huhuhihi ini kayaknya antara mau nangis sama mau ketawa gitu loh. Huhuhihi. Astagfirullahaladzim. Terus ini kenapa M-nya? Astagfirullah. Nah, dah. Astagfirullah. Sana kau. Enggak. Ini juga meringis tuh. Yes. Ini kita hapus. Saya tidak mau membuat ekspresi seperti itu. Ini jadi kenapa begini, saudara-saudara? Jadinda meringis melihat
ekspresio. Matanya sembab, kita ubah ini juga. Ini kita titik ya. Matanya sembab. Sembab aku lupa deh. Umi lupa sembab itu puebinya gimana. Oh iya bener. Ah, ternyata P, saudara-saudara, bukan B. Matanya sembab dan matanya sembab tapi mulutnya tertawa. Harusnya seperti itu. Tapi mulutnya tertawa. Apa sih? Tadi kamu marah. Ini kayaknya ngapain? Ini kayaknya waktu itu Umi pemahamannya setiap kata ganti orang itu harus dikapitalkan, padahal mah nggak kayak gitu. Nih. Tadi kamu marah sama aku. Goyang, maafkan, ketendang kameranya. Tadi kamu marah sama aku. Ini juga dihapus. Ini tidak merasa nyaman melihatnya. Oke, apa sih? Tadi kamu marah sama aku. Ya maaf, kata Rio. Ya maaf, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Aku jadi teringat ada stiker WA yang mukanya seunyu itu loh. Yang gitu mukanya. Ya, jangan ledekin ekspresi saya. Mohon maaf ya saudara-saudara. Ya maaf, aku nggak mau buat kamu nangis. Kan di sini ha ha ha. Oke. Di sini kita ubah lagi, kita tambahin lagi enggak. Ya maaf, aku enggak mau buat kamu nangis. Nangis isi imutnya ya Allah. Imut sekali tamu Leo. Ya ini kita ubah lagi ya teman-teman. Rio dan Dinda itu tidak celat. Umur mereka sudah 5 tahun di sini dan dari awal mereka tidak celat. Jadi harusnya mereka tidak bicara dengan cara celat. Oke, kita ubah dulu ya. Nangis. Oke. Ya maaf, aku nggak mau buat kamu nangis, tapi kamu tetap mau jorok. Hah? Tunggu, apa hubungannya? Oh iya, tadi kan si Rio itu bikin bikin marah gara-gara si Dinda maksain untuk bantuin ya. Ini enggak. Ini hapus. Oke. Oke. Ya maaf, aku nggak mau buat kamu nangis. Aku cuman harusnya aku cuma nggak mau kamu jorok. Maaf ya. Oke. Ini kayak ya, ini Umi miringin aja karena dia nggak baku. Nggak apa-apa deh, nggak dimiringin juga nggak apa-apa. Ya maaf, Umi akan close streaming ini sampai oke, ini banyak. Oke. Uh, Kapan kita pakai tapi, kapan kita pakai kata namun. Uh, ini kapan kita pakai tapi, kapan kita pakai namun? Itu tadi pertanyaan dari Kak Ayi Pratiwiwiji. Aku sudah menduga ini siapa, tapi aku agak ragu. Nanti aku akan tanyakan langsung aja kepada orangnya. Kapan tapi kita gunakan saat dia berada di tengah kalimat. Jadi kayak gini, ini salah. Harusnya namun. Oke. Kalau seandainya di awal kalimat dia harusnya pakai kata namun. Tapi kalau seandainya di tengah kalimat kita bisa gunain tapi atau tetapi, itu ragamnya.
eh, sayangnya, nggak sayangnya sih, tapi di beberapa penerbit ada selingkung. Jadi kayak penggunaan kata namun tuh kan kesannya formal ya, dan dalam ragam percakapan dalam ragam percakapan namun itu jarang digunakan. Ketika kita ngobrol misalnya sama orang, jarang dong kita pakai kata namun. Agak aneh gitu, kesannya agak-agak formal, kecuali kita misalnya ngobrolnya itu dalam kondisi ikutan seminar atau keikutan kelas gitu. Bahkan kadang-kadang kalau misalnya kita berbicara dalam kelas pun kita tidak menggunakan kata namun, atau kita tidak akan menggunakan kata namun gitu. Biasanya kita akan tetap menggunakan kata tapi. Makanya uh, untuk kondisi ini Umi memilih, again, menentukan pasar itu penting karena pasar cerita ini adalah teen lead. Umi tetap pakai kata tapi kayak gitu di awal kalimat. Oke, sampai ini oke ya. Ini selingkung, tapi kamu harus, sekali lagi, ketika kamu menggunakan selingkung, kamu harus punya alasan cukup kuat kenapa kamu menggunakan gaya itu. Oke? Kalau ikutin Puebi, tengah kalimat pakai tapi atau tetapi, itu ragamnya. Kalau di awal kalimat pakai namun. Di sini Umi memilih untuk menggunakan kata tapi di awal kalimat karena enggak sih, ini bukan di awal kalimat sih, ini harusnya di tengah kalimat karena ini masih nyambung sama kalimat sebelumnya. Kayak gitu. Oke. Begitu untuk kalau Umi sendiri biasanya tergantung naskah. Kalau naskah teen lead, Umi agak lebih longgar dalam menuliskan atau mengeditnya. Kayak penggunaan kata tapi di awal kalimat, atau kata yang di awal kalimat, atau kata sambung kayak dan atau di awal kalimat, itu Umi masih agak longgar. Tapi ketika dia di naskah yang memang pembawaan sastranya bagus, bukan bagus sih, pembawaan sastranya lebih agak tinggi bahasanya, atau target pasarnya bukan untuk remaja, Umi nggak akan bukan Umi nggak akan, Umi lebih sering memperbaiki kata-kata itu. Jadi misalnya kayak tapi di awal kalimat jadi namun, kayak gitu. Atau kata bahkan yang memang agak di awal kalimat itu tidak boleh pakai koma, yang kayak gitu Umi akan perbaiki. Tapi ketika di teen lead, biasanya Umi akan abaikan sedikit di beberapa tempat dengan catatan kayak gini. Tapi oke, aku maafin kamu, tapi kamu harus buat ini kayak gini karena dia di tengah kalimat. Ini kayak gini, ini harus ada komanya. Oke, aku maafin kamu, tapi kamu harus buat petanya. Ya, ini maksudnya peta buat merujuk ke time capsule. Jadi kayak kayak pembajak itu loh. Bukan pembajak, apa ya namanya? Pirates tuh bahasa Indonesia apa ya, lupa. Pirates. Bentar ya, aku nyontek dulu. Pirates. Pirates. Pembajak bukan? Translate. Aku lupa. Oh ya, bajak laut. Ah, tuh. Kayak bajak laut maksudnya. Jadi kan biar ada petanya. Untuk kata namun dan kata tapi udah oke ya, Kak Ayi. Oke. Oke, aku maafin kamu. Tapi kamu harus buat petanya biar ini juga masih satu kalimat, ini anak kalimatnya. Sip, thank you. Tapi kamu harus buat petanya biar bisa ketemu lagi kalau kita udah besar nanti. Ini kepanjangan gak sih? Terus saya nih, biar bisa ketemu lagi nanti kalau kita udah besar. Nih, biar bisa ketemu lagi kalau kita udah besar nanti.
kamu buat petanya ya. Kamu buat petanya ya. Nanti kalau kita besar, ya elah, bayangin itu pohon mangga di sebelah rumahnya gitu. Ngapain coba mereka bikin peta sok-sok gaje gitu. Enggak, kita nggak bikin petanya lagi ya. Maaf. Tapi anak-anak nggak masalah sih. Oke. Biar bisa ketemu lagi kalau kita udah besar nanti. Nanti pas kita, oke, kita ini nanti, ini spasi. Nanti kalau kita udah besar, kita gali bareng, kita cari, kita gali, kita buka bareng. Nih di sini udah oke. Dinda menatap Rio dengan wajah sumringah. Sumringah tuh malu-malu manis gitu loh. Tidak. Dinda menatap Rio dengan wajah sumringah. Kanan kiri pipinya masih basah sisa. Kanan kiri pipinya. Ini kayak kebalik gitu gak sih? Kita ubah ya. Pipinya masih basah sisa air mata tadi. Pipinya masih basah sisa air mata tadi. Kayaknya itu ide bagus, kata Rio. Tapi kayak mana caranya buat peta? Kayak mana cara buat peta? Kayak mana? Anak Batak, si Umi, anak Batak. Dia jadi ceritanya kalau di Medan itu kayak mana tuh kayak udah biasa banget gitu loh. Padahal ini settingnya di Jakarta. Dan mereka yang satu orang Oriental, yang satu orang Jawa. Kayak gimana ceritanya mereka tuh ngomongnya kayak mana? Maaf ya. Jadi tapi gimana caranya buat peta? Oke, itu catatan buat teman-teman juga. Kalau seandainya bikin karakter tuh yang konsisten. Kalau seandainya dia orang Jawa, jangan ngomongnya kayak orang Batak nih, kayak gini nih. Kayak mana itu logat Batak, saudara-saudara? Saya juga orang Batak soalnya. Oke. Umi sering loh nemu yang kayak gitu. Maksudnya orang Batak tapi ngomongnya kayak Jawa. Atau orang Batak yang logatnya kayak orang Timur. Atau asalnya dari Papua tapi bukan galaknya sih, nadanya kayak orang Batak. Ada banyak, padahal sebenarnya beda gitu loh. Untuk logatnya sendiri, memang logat ini sendiri agak aneh sih, dan itu butuh riset sebenarnya. Makanya ketika kalian nulis, tolong banget pelajari dialek daerah orang tersebut. Kalau seandainya pun kalian misalnya mau bikin dialek yang sesuai dengan dialek logat hampir sama kan ya, dialek yang sesuai sama karakter kalian, atau misalnya tadi kayak gitu orang timur yang ngomong kayak orang Jawa, it's okay asal latar belakangnya cocok. Misalnya dia udah cukup lama tinggal di Surabaya misalnya, jadi logatnya kayak orang Surabaya kayak gitu. Salah satu cerita temen Umi, ya ini agak promo dikit, ceritanya Nabil Judikwiku, judulnya aku lupa. Oh ya, Olivia itu asalnya dari Jepang tapi dia ngomong udah pakai kayak gayanya orang Kalimantan, karena setting ceritanya memang di Kalimantan. Si Olivia ini ceritanya udah ngerantau ke Kalimantan kayak gitu. Jadi dia peranakan antara orang Jepang sama orang Indonesia kalau nggak salah, dan tinggalnya di Kalimantan. Dialeknya udah cocok tuh, mirip sama orang Kalimantan kayak gitu. Itu oke, it's okay, karena memang ada latar belakang yang cocok untuk membuat si Olivia bisa ngomong kayak orang Kalimantan. Tapi kalau kayak gini nih misalnya, si Rionya tuh Oriental, si Dindanya itu orang Jawa, tapi ngomongnya pakai Batak tuh nggak make sense. Oke? Apalagi dia tinggalnya di Jawa mereka berdua ini. Oke. Kita lanjut.
Aku nggak tahu yo, kata mama. Kata mama, M-nya ini besar. M-nya besar, M-nya kapital maksud saya. Aku nggak tahu yo, kata mama, peta itu penunjuk sesuatu. Ya iya, kalau misalnya kita lihat di KBBI, peta itu fungsinya apa? Hah, bukan itu. Definisi ini peta zaman pendudukan Jepang, saudara-saudara. Gambar atau lukisan pada kertas yang menunjukkan letak tanah, laut, sungai, gunung, dan sebagainya. Oke, ini aku baru tahu loh, ini definisi peta ada ini juga. Kayaknya itu bagus, tapi gimana caranya buat peta? Aku nggak tahu yuk, kata mama. Peta itu penunjuk sesuatu. Dinda memiring-miringkan kepalanya seperti berpikir. Itu maksudnya kayak gini loh, ping ping kayak gitu. Tapi aneh nggak sih anak kecil ngomong kayak gitu? Ya begitulah. Dinda memiring-miringkan kepalanya seperti berpikir apa yang harus dia buat untuk tak dia buat ini kepencet dah. Ini juga sama, dia buat itu logat Medan. Yang tadi logat Medannya ada di Rio, sekarang ada di Dinda. Oke, kita ubah lagi ya saudara-saudara. Dinda memiring-miringkan kepalanya seperti berpikir apa yang harus dia lakukan. Ini lakukan ya. Lakukan untuk tahu cara membuat peta. Oke, di situ masih oke. Kita lanjut. Peta itu apa, Dinda? Ya, rasanya aneh juga ya. Orang yang anak kecil suka bajak laut tapi nggak tahu peta, apa dengan nonton Dora Explorer kayak gitu ya. Ya, peta itu apa, Dinda? Kata mama, peta itu penunjuk sesuatu. Ini kok kayak ngulang gitu ya. Oke, ini kita ubah. Penunjuk sesuatu. Ya, karena tadi ini kenapa Umi ubah? Karena redundan. Informasi tentang kata mama peta itu penunjuk sesuatu udah ada di atas. Jadi di sini Umi nggak akan ngulang lagi supaya dia nggak bingung, supaya dia nggak double informasinya. Ini kita hapus. Oke, penunjuk sesuatu. Jadi kayak penunjuk sesuatu kata mama. Ini juga akan kita hapus. Terus di sini si Dinda menjelaskan. Jadi misalnya kita nyimpen barang pakai nyimpen barang di suatu tempat biar agak lebih jelas. Tempat pakai peta kita bisa tahu di mana kita taruh barangnya. Agak aneh ada pakai peta dan pakai peta itu, saudara-saudara. Mengapa saya begini menulisnya, ya Allah. Oke, kita hapus. Ini kita hapus. Jadi misalnya kita nyimpen barang di suatu tempat, kita bisa tahu di mana kita naruh barangnya pakai peta itu. Ini kita pakai naruh aja ya. Oke, di sini oke. Aku tahu, kata Rio tiba-tiba. Bagaimana kalau kita tanam pohon aja? Tapi pohon apa ya? Ya, jadi mereka akhirnya nggak bikin peta, saudara-saudara. Mereka cuma bikin penunjuk sesuatunya itu pohon. Aku tahu, kata Rio tiba-tiba. Loh, gimana? Ini bagaimana, aneh juga nggak sih anak kecil ngomong kayak gini? Oke, kita ubah lagi. Gimana kalau kita tanam pohon aja? Tapi pohon apa ya? Ini kita hapus. Kita ubah jadi narasi. Sambil menatap ke arah gundukan
di tanah yang barusan yang tanah di hadapan. Oh, aku tahu, kata si Rio tiba-tiba. Ya, oh aku tahu. Ini harusnya nggak kayak gini. Karena kalau elipsis itu penanda jeda. Jadi, iya benar sekali elipsisnya banyak banget. Dan ini tidak sesuai peruntukannya. Oh, aku tahu. Itu kan dia kayak spontan ya. Spontan dan kayak, wah aku tahu. Kayak gitu. Karena kayak gitu harusnya tanda seru, bukan tanda elipsis. Bukan, oh aku tahu. Nggak kayak gitu cara ngomongnya. Jadi, ini kita ubah. Oh, aku tahu. Mamaku baru beli pohon mangga. Atuh, 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 atuh. Ini harusnya aku. Coba lagi. Dia tidak celat. Mamaku baru beli pohon mangga. Aku minta dulu ya sama mama. Kamu tunggu di sini aja. Jangan kemana-mana. Dinda menatap temannya itu dengan bingung. Rio pergi ke rumahnya. Tidak berapa lama, ia kembali membawa bibit mangga. Ini biar masuk akal, karena bibit mangga itu biasanya kalau yang normalnya itu ukurannya 1 meter. Anak kecil umur 5 tahun biasanya kan nggak, tingginya agak-agak lewat dikit aja kan ya. Jadi ya udah kita agak tambahin dikit, bukan kita tambahin. Bibit mangganya agak kecil aja gitu, yang kira-kira tingginya masih 20 cm. Biar agak masuk akal gitu loh, anak umur 5 tahun bisa ngangkat. Bibit mangga kecil setinggi 20 cm, tulisannya lupa deh, harusnya dia sentimeter gitu, harusnya sih. Ya benar, sentimeter. Ini pohon mangganya, yuk kita gali tanahnya karena ini masih dalam. Ini kita enter, kenapa? Karena di sini Dinda yang ngomong, tapi di sini ini udah aksinya si Rio, jadi biar nggak bingung kita tambahin. Nah, ini kalimatnya Rio, jadi kita tempelin ke aksinya Rio. Oke, masuk. Kok nggak mau? Oke. Nah, gitu. Jadi kita tempel biar ketahuan ini nih omongannya si Rio gitu. Dengan semangat, keduanya menggali tanah di hadapan mereka. Tadi kan udah digali, kenapa sekarang malah digali lagi? Menggali tanah di hadapan mereka. Menggali tanah. Menggali. Tadi udah digali kan sama si Rio. Ngapain digali lagi? Mungkin biar lebih dalam. Oke, kita coba ini ya. Kita coba parafrase dulu, karena kan kalau anak kecil kan nggak tahu ya dalamnya segede apa. Keduanya menggali tanah kembali agar muat dimasukkan bibit mangga. Dengan semangat, keduanya menggali tanah kembali agar muat dimasukkan bibit mangga. Setelah dirasa cukup dalam, mereka meletakkan mainan mereka terlebih dahulu, menimbunnya dengan sedikit tanah, lalu di atasnya mereka menaruh bibit mangga dan menutup. Ini agak aneh, jadi ini kita ubah dulu mangga, kemudian menutup lubang itu dengan tanah kembali sampai bibit muda itu bisa berdiri dengan tegak. Oke, that's fine. Oke, ada pertanyaan dari Kak Ai. Oh ya Kak, mau nanya, kadang tuh ada yang bilang kalau paragraf harus terdiri dari 3-5 kalimat. Apakah harus? Umi belum pernah sih. Dulu sempat dibilangin kayak gitu juga. Minimal 3-4
3-5 kalimat. Tapi dalam prakteknya itu sebenarnya nggak masalah, terserah kita aja sebenarnya. Kenapa? Karena misalnya itu tergantung teknik. Pembagian paragraf itu tergantung teknik dari penulisnya. Misalnya tulisannya Brother Grimm's Brother Grimm's Brother, ya itulah pokoknya. Itu mereka memisahkan antar paragraf itu sesuai dengan tokoh yang sedang beraksi. Kayak ini Umi sedang pakai pemisahan dengan cara pembagian paragraf berdasarkan tokoh yang sedang beraksi, kayak gitu ya. Jadi Umi akan memisahkan antara narasi panjang, kayak ini tadi kan narasi panjang nih. Ini narasi panjang, kalimatnya panjang banget. Ini sebenarnya satu kalimat, enggak deh ya, 2 kalimat gitu, tapi panjang. Terus ini juga topiknya sama masih. Terus di sini ini juga satu paragraf, tapi cuma 1 kalimat. Tuh, tapi nyangkut sama satu tokoh. Itu Umi. Ada juga yang pakai pemisahan paragraf berdasarkan topik. Jadi kalau seandainya satu paragraf itu masih ngomongin satu topik yang sama, ya udah dia gabungin aja gitu. Kalau Umi sendiri lebih prefer misahin kayak gini dibanding nyatuin semuanya. Tapi secara aturan pemisahan paragraf, dia hanya satu paragraf cuman boleh membahas satu topik, kayak gitu. Jadi kalau seandainya kamu mau bikinnya dengan cara apapun, dengan teknik apapun, Umi rasa nggak masalah, kayak gitu. Nggak harus sih 3-5 kalimat, Umi ngerasanya sih kayak gitu ya. Tapi bisa nanti kita coba cari lagi, mungkin di next live streaming. Ini udah 1,5 jam, Masya Allah. Ternyata Umi udah 1,5 jam bersama kalian. Oke, sampai selesai ini dulu ya. Kita lanjut. Oke, Kak Ayi apakah oke? Kita lanjut sambil nunggu respon dari Kak Ayi. Semoga kita tetap temenan sampai pohonnya besar nanti ya, Rio. Amin. Ini harusnya amin sih. Amin. Gak, deng. Aneh deng kalau misalnya ini. Semoga. Ini ya, semoga. Lope-lope padamu, Kak Ayi. Rasa hati ingin menambah emot di sini, tapi ini. Wih, selesai part 1. Oke, sana. Udah. Oke. Nah, part 1 udah selesai. Ini part 2 ya harusnya saudara-saudara, bukan part 1. Udah. Nah, untuk part 2 mungkin Umi akan bahas lanjutin di live editing selanjutnya. Karena di sini Umi rasa udah cukup panjang, udah 1,5 jam kita bersama. Jadi Umi akan menutup dulu sesi kali ini sampai di sini. Kalian mungkin udah banyak yang kalian dapat dari sini dan bisa jadi catatan kita bersama juga. Umi juga baru tahu bahwa ada beberapa hal kayak tadi tuh menghardik dan membentak, itu 2 kata yang ternyata bersinonim kayak gitu. Atau tadi Umi sendiri baru nyadar bahwa Umi bahkan tidak konsisten dalam menggunakan kata-kata. Begitu teman-teman. Untuk hari ini Umi sudahin dulu. Oh ya, sebelum Umi sudahin, ini kan masih merah-merah ya, masih bingung ya gimana caranya supaya hasilnya nggak kayak gini. Di sini ada tombol terima, kita terima aja. Sih. Nah, kayak gitu. Jadinya berubah dia. Nah, ini bisa kita ubah semuanya, nggak bisa ya semua. Oke, terima. Nah, kita iniin, kita blok bagian-bagian yang tadi merah-merah ini. Terus supaya dia diterima, ingat tugas untuk mengklik terima ini biasanya ada di proofreader, bukan di kita sebagai editor. Oke,
Jadi jangan klik terima kalau kamu bukan orang yang mensupervisi hasil naskah editor, oke? Okay? Terima. Hihi, dia crash. Oh enggak. Dash. Hihi. Hasil editannya udah bersih. Begitu saudara-saudara. By default sih proofreader biasanya ngeklik satu-satu. Oh ini terima, ini enggak, ini balik, ini diubah lagi kayak gitu. Oke. Okay. Streaming hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih untuk semua yang sudah menyaksikan di malam ini. Ada Kak Niken, Miyuki Dare, ada Kak Niken, ada Mas Heru tercinta, iya itu suami gue. Terus ada Om Adi, ada Kak Dia, rame, why? Ini RY sampai sekarang belum tahu nih siapa nih. Hai Kak RY, terus sama oh Kak Liza. Hai Kak Liza, Delicious itu Kak Liza ternyata. Ada You Are Chlorophyll, ada si Ulfa, adikku tercinta. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir. Sampai jumpa di episode live editing selanjutnya.